Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai materi baru. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai aliran Murji'ah dalam ilmu kalam. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan sejarah pemunculan aliran Murji'ah. Sebagaimana sebelumnya kita belajar mengenai aliran Qadariyah Jabariyah, begitu juga dengan Murji'ah pada hari ini. Ketiga aliran ini sama-sama terlahir muncul pada masa Khalifah Bani Umayyah yang muncul sebab gaya pemerintahan Khalifah di Bani Umayyah, yang mana gaya pemerintahannya sangat berbeda dengan gaya pemerintahan pada masa Khalifah Rasyidin. Yang keempat Khalifah tersebut beda gaya dengan di Bani Umayyah. Jika di Bani Umayyah, gaya pemerintahannya ia cenderung tidak menaati perintah Allah, kejam, tidak adil, dan zalim. Nah, respon dari gaya pemerintahan Bani Umayyah itulah yang nanti akan melahirkan aliran-aliran yang berbeda. Ada 3 aliran yang kita pelajari. Kemarin kita belajar Qadariyah dan Jabariyah, dan pada ini kita belajar Murji'ah. Lalu bagaimana Murji'ah dalam merespon perilaku Bani Umayyah yang dianggap zalim tersebut? Nah, Murji'ah di sini berpangkal mula dengan pertanyaan bahwasanya, bolehkah umat Islam berdiam saja dan wajibkah taat kepada khalifah yang dianggapnya zalim? Ini ya, tanda yang sangat besar ini. Nah, mereka akhirnya melahirkan sebuah jawaban bahwasanya menurut mereka seseorang muslim boleh saja sholat di belakang seorang yang soleh ataupun di belakang orang yang fasik. Sebab penilaian baik dan buruk itu terserah kepada Allah. Soal ini mereka temukan sampai hari kiamat, dan karena itu pula lah mereka dinamakan golongan Murji'ah. Oke, apa itu Murji'ah? Murji'ah dari kata irja yang artinya menangguhkan. Ya. Jadi apa itu Murji'ah? Murji'ah adalah aliran yang mana ia memahami bahwasanya akan melambatkan atau menangguhkan balasan Allah sampai di akhirat kelak. Nah, itu. Baik itu balasan kebaikan ataupun balasan kebaikan, keburukan kebaikan ini nanti sunyata ditunda akan dipanen besok di akhirat. Nah, itu. Nah, tokoh dari Murji'ah di sini ada Hasan bin Bilal al-Musni, ada Abu Salaf al-As-Samam, ada At-Tauban Diliror bin Umar. Mereka ini adalah pemimpin dari Murji'ah. Ini ya, 3 aliran yang lahir akibat atau merespon dari kekejaman, kezaliman pada Bani Umayyah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah. Nah, kalau Jabariyah ini jelas pro, ya. Mengapa pro? Karena bagi mereka kan Jabariyah itu kan sempak manusia itu tidak memiliki hak untuk memilih. Manusia itu cuma fatalisme, pasrah total gitu. Jadi perbuatan manusia itu perbuatan Tuhan.
Nah, oleh karena itu mereka dianggap pro dengan Umayyah. Kenapa? Karena di Bani Umayyah, karena menurut Jabariyah, Bani Umayyah di sini tidak bersalah. Sebab perbuatan mereka merupakan perbuatan Tuhan. Perbuatan mereka sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan nasib rakyat yang dizalimi ini sudah menjadi takdir dari Tuhan. Nah, itu fatalismenya Jabariyah ini nanti akan sangat menguntungkan dan membendung pemberontakan rakyat. Oke, kemudian yang kedua adalah Qadariyah. Nah, Qadariyah jelas ini jelas kontra ya, karena Qadariyah di sini bahwasanya manusia bebas untuk berbuat, manusia bebas untuk berkehendak. Jadi, perbuatan manusia ini merupakan perbuatan manusia, tidak berhubungan dengan takdir. Kalau Qadariyah jelas menolak takdir karena yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia adalah perbuatan manusia itu sendiri, ikhtiar manusia, bukan takdir. Oleh karena itu bagi Qadariyah mereka jelas menolak, sebab bagi Bani Umayyah di sini dianggap bersalah dan zalim sehingga ditentang dan dilawan. Oleh karena itu ketika masa pemerintahan Bani Umayyah, Qadariyah merupakan aliran yang jelas dilawan habis-habisan diburu oleh Muawiyah. Yang ketiga Murji'ah. Nah, di sini juga dianggap sebagai aliran yang pro dengan Bani Umayyah. Mengapa? Karena di sini adalah aliran yang pahamnya menunda. Artinya apa? Berdasarkan kebaikan, berdasarkan keburukan yang dilakukan oleh manusia ini semuanya akan ditunda di hari kiamat. Begitu. Asal ia uh, asal ia mengaku Islam, asal ia syahadat saja, asal ia mengucapkan syahadat, maka ia masih muslim. Nah, itu. Jadi bagi mereka Bani Umayyah itu nggak kejam. Namun mereka masih muslim, berarti nanti besok akan ditangguhkan besok di hari ya, berarti kita nggak boleh uh, menghukuminya bersalah nggak bersalah, ini nggak boleh. Oleh karena itu Demikian di sini dianggap menguntungkan dan di sini dianggap membendung pembunuhan rakyat kepada Bani Umayyah. Sekarang mengenai pokok ajaran Murji'ah. Nah, pokok ajaran Murji'ah ini ada satu, yaitu iman, ya, iman. Nah, iman yang Murji'ah di sini berbeda dengan iman yang dipahami oleh mayoritas kaum muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Beda. Jadi, jika Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa? Iman itu ada 3 aspek. Pertama, membenarkan dengan hati. 2, mengikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, harus sertai dengan amal perbuatan. Ini baru iman. Jadi 3 aspek itu namanya iman. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh. Jika salah satunya tinggal, maka ini bukan beriman. Ini versi dari aswaja yang dipahami, diakui, dan diyakini oleh mayoritas kaum muslim. Nah, ini berbeda dengan iman yang dikeluarkan oleh paham Murji'ah. Mengapa? Karena mudah-mudahan di sini iman Murji'ah di sini dipahami bahwasanya ada 2 aliran yang di Murji'ah ya. Yang pertama aliran Murji'ah yang kanan di sini memahami bahwasanya iman itu cukup di hati saja. Nah, itu. Iman itu cukup di hati. Jadi, apabila seorang beriman dengan hatinya, maka dia adalah mukmin dan muslim. Sekalipun lahirnya dia menyerupai orang Yahudi atau Nasrani, dan meskipun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan dengan lisan dan amal perbuatan, nggak sholat, nggak puasa, nggak yang lain sebagainya, itu bukan bagian dari iman. Jadi apa? Walaupun ia itu nggak syahadat,
Walaupun ia itu nggak sholat, ya, asal ia dalam hatinya membenarkan, mengakui itu iman kepada Allah, maka ia masih muslim, maka ia dianggap mukmin. Nah, ini bahaya sekali. Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Dan iman itu menurut bahasa ialah membenarkan dengan hati saja. Sedangkan amal perbuatan dengan anggota badan menurut bahasa itu bukan termasuk membenarkan dengan hati atau tidak termasuk bagian dari iman. Nah itu. Jadi menurut Murji'ah di sini iman cukup membenarkan dalam hati saja, nggak perlu syahadat, nggak perlu itu sholat, nggak perlu ibadah puasa, nggak perlu zakat, haji segala macam itu nggak perlu. Nah, itulah Murji'ah. Selama iman kamu membenarkan iman kepada Allah, maka ia masih muslim, dianggap mukmin. Balasannya dipending besok di hari kiamat, udah selesai. Oke, paham ya Murji'ah? Yang Murji'ah kiri, kalau yang kanan tadi cuma cukup di hati saja. Nah, yang kiri berbeda. Kalau yang kiri ini cuma ada dua aspek. Apa itu? Membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Apa buat itu nggak penting. Nah, ini lucu ya. Baik, jadi menurut yang kiri ini berbeda. Menurut yang kiri itu membenarkan dengan hati saja tidaklah cukup. Dan mengingkarkan dengan lisan saja pun tidak cukup, tetapi harus dengan bersama-sama keduanya, supaya seseorang itu menjadi mukmin. Karena orang yang membenarkan dengan hati dan menyatakan kebohongannya dengan lisan tidak dinamakan mukmin. Jadi, menurut golongan yang kedua di sini, yang penting kamu syahadat, yang penting hati mengakui iman kepada Allah, itu masuk muslim, itu masuk mukmin. Gak perlu diamalkan, gak perlu sholat, gak perlu ibadah. Oke, inilah Murji'ah. Ya, jadi melihat di sini ibadahnya itu nggak penting. Balasan kebaikan, balasan keburukan itu dipending. Besok dipanggilnya besok kapan? Di hari kiamat. Manusia nggak boleh menjustis, nggak boleh mencampuri. Ini kafir, ini itu nggak boleh. Karena selama ia yakin kepada Allah, itu masuk muslim, itu masuk mukmin. Ini pokok ajaran Murji'ah. Menurut Murji'ah, iman adalah pengakuan tentang kemaesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, yaitu pengakuan dengan hati. Barang siapa mengakui hal itu berdasarkan kepercayaan, maka dia adalah mukmin. Apakah dia menunaikan kewajiban-kewajibannya atau tidak? Dan apakah dia menjauhi dosa-dosa besar atau dia justru melakukannya, itu tidak penting. Salah seorang penyair dari golongan Murji'ah berkata, "Aku tidak berpendapat bahwa sesuatu dosa dapat mengantar seorang kepada syirik selama dia tetap bertauhid kepada Tuhan. Adapun mengenai orang yang lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban atau dia melakukan dosa-dosa besar, maka sebagian dari tokoh-tokoh Murji'ah berpendapat tiadalah mungkin menentukan hukum bagi orang itu di dunia ini. Hal itu haruslah ditangguhkan atau diserahkan saja kepada Tuhan untuk menentukannya di hari kiamat. Dari sinilah timbul istilah Murji'ah, yaitu berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan.
Diterangkan oleh Asy-Syahrastani bahwa kaum manusia, yaitu pemimpin Yunus Ibnu Aun al-Humaydi berpendapat bahwa iman itu adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menundukkan diri kepadanya, serta meninggalkan rasa takabur terhadapnya dan mencintainya dengan sepenuh hati. Apabila sifat itu telah terkumpul pada diri seseorang, maka dia adalah mukmin. Adapun sifat-sifat lainnya seperti taat misalnya, bukanlah termasuk iman, dan orang yang meninggalkan ketaatan tidak akan disiksa karenanya. Asal imannya itu benar-benar murni dan keyakinannya itu betul-betul benar. Dari paham inilah timbulnya istilah murjiah yang diambil dari kata arja yang berarti memberikan harapan untuk mendapatkan kemaafan. Dan berdasarkan pada itu pula lah mereka berkata bahwa perbuatan maksiat itu tidaklah merusak iman. Sebagaimana ketaatan tiada pola bermanfaat jika disertai oleh kekafiran. Apabila seseorang meninggal dalam kepercayaan tauhid, maka dosa dan kejahatannya tidak memberikan mudarat terhadapnya. Asy-Syahrastani, pendiri dari Murji'ah, juga mengatakan bahwa kaum manusia beranggapan bahwa iblis itu mengenal keesaan Allah. Hanya saja dia kufur karena kesombongannya. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dia iblis membangkang, bersifat sombong, dan ia termasuk orang-orang kafir. Dikatakan, barang siapa pada hatinya sedang merasa tunduk kepada Allah, cinta kepadanya secara tulus, dan yakin dan tidak menentangnya dalam kemaksiatan sekalipun muncul darinya perbuatan maksiat, maka tidak berbahaya terhadap keyakinan dan keikhlasannya. Orang mukmin itu masuk surga karena keikhlasannya dan kecintaan kepada Allah, bukan karena amal dan ketaatannya. Salah satu tokoh Murji'ah yang lain, yaitu Ghazan al-Kufi, juga berkata, iman adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta mengakui apa-apa yang diturunkan Allah dan yang dibawa oleh Rasul-Nya. Karenanya, iman itu tidak dapat bertambah atau berkurang. Nah, pendapat ini jelas bertentangan dengan pendapat ahli-ahli hadis, sebab mereka ini berpendapat bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang lantaran bertambah dan berkurangnya ketaatan. Allah SWT berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka ayat-ayat itu menambah iman mereka. Bisa dilihat dalam surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian lagi, apa-apa yang dapat bertambah tentu pula dapat berkurang. Rasulullah SAW pernah ditanya, dapatkah iman itu bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, ya, iman itu dapat bertambah sehingga menyebabkan orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga. Dan ia juga dapat berkurang sehingga menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka. Golongan-golongan lain berpendapat bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Sekalipun iman menurut bahasa itu berarti membenarkan dengan hati, tetapi dalam syariat itu ada hal-hal yang berubah dari arti menurut bahasa. Dia mempunyai makna tersendiri dalam istilah seperti sholat. Nah, sekarang bagaimana perkembangan aliran Murji'ah? Golongan Murji'ah yang mula-mula timbul di Damaskus pada akhir abad ke-1 Hijriah dinamakan Murji'ah karena golongan ini menunda atau mengembalikan tentang hukum orang mukmin yang dosa besar dan belum bertaubat sampai matinya. Orang itu belum dapat dihukum sekarang di dunia. Ketetapan persoalannya akan ditunda atau dikembalikan kepada Allah nanti di hari akhir.
Beberapa paham Murji'ah telah mempengaruhi Ahlus Sunnah, seperti pendapat tentang tidak kekalnya orang mukmin yang masuk di dalam neraka, dan pendapat tentang kebolehan mengingkari ancaman siksa bukan dari janji pahala dan sebagainya. Sebenarnya, pendiri golongan Murji'ah ini tidak lunak tentang iman dan tidak ekstrim sebagaimana Mu'tazilah dan Khawarij, bersikap irja atau menangguhkan ketentuan hukum orang yang berdosa besar. Dalam pemikiran Murji'ah ini dianggap bertendensi politis, karena pada waktu itu banyak penguasa yang berbuat maksiat dan dosa. Demikian tadi pemaparan mengenai aliran Murji'ah, aliran yang mana mempercayai bahwasanya perbuatan manusia nanti semuanya akan dipending nanti di akhir zaman. Nah, jadi iman itu cukup ada di hati saja, tidak perlu diucapkan maupun dibuktikan dalam amal perbuatan sehari-hari. Nah, itu dia aliran Murji'ah. Alhamdulillah bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.